Tio, buah pemikiran dari seseorang itu dapat dituangkan dalam berbagai hal. Gue mau komentar soal salah satu episode Siniar Hiduplah Indonesia Maya yang tayang tanggal 30 Juni 2022. Oke, di akhir pendengar itu disarankan buat nonton di YouTube mengenai dokumentasi film Musa. Nah, ini komentar gue. Gue bakal pakai akhir arc Tang Hazard dalam serial atau anime One Piece. Di awal nih, kru Mugiwara, krunya Lau, anak-anak yang lagi sakit, Enir G5 yang dipimpin oleh Smoker, wakilnya Tashigi, mereka berhasil keluar dari lab yang sudah tercemar gitu, beracun gitu udaranya. Terus Sanji masakin makanan, yang lagi pada sakit diobatin sama Chopper, terus istirahat. Setelah selesai istirahat nih, para anggota G5 ini bikin garis. Di sini marinir, di sana penjahat gitu. Bajak laut gitu. Atau penjahat golongan 1 lah intinya. Di sini kebaikan, di sana kejahatan. Itu terus berlanjut sampai anggota G5 naik kapal. Mereka kan bawa anak-anaknya yang jadi korban tadi itu yang lagi sakit. Mereka nutupin bajak laut. Pokoknya anak-anak ini nggak boleh ngelihat bajak laut gitu. Mereka itu orang jahat, mereka itu orang brengsek dan lain-lain gitu. Pokoknya yang nolongin mereka justru dihina gitu, sampai kayaknya nih ngorok-ngoroknya mulai keterlaluan dan mulai aneh gitu. Tashigi bilang nih, teriak lah kencang, kalian cukup bisa situ aja gitu. Nah, anggota G5 ternyata setelah itu nangis. Mereka nangis. Gue nggak bisa berhenti. Kalau misalnya gue berhenti, gue bisa bakal menyukai mereka gitu kan, aneh. Akhirnya Tashigi ketawa. Smoker sebagai kaptennya cuma tepuk cita doang gitu, ngeliat anak buahnya bisa gitu kan. Nah, katakanlah di sini kru Mugiwara itu kan mereka lebih sering berbuat baik ya, walaupun mungkin berbuat onarnya juga ada lah. Dari judulnya mungkin bajak laut, terus mereka juga udah digolongkan menjadi penjahat golongan 1 sekarang ya. Dulu waktu Ars itu juga mungkin sudah jadi incaran juga nih barang dikejar-kejar, siapa yang deket ditangkap gitu mungkin kan, kecuali kakeknya kan. Oke, tadi katakanlah golongan 1. Tapi yang seperti gue bilang tadi, bahwa nggak dipungkiri nih, Mugiwara atau barang jahat atau barang haram ini beberapa kali bisa menyelamatkan nyawa manusia, bisa jadi obat terapi mungkin. Soalnya lucu gitu kan, Luffy-nya lucu, kru-krunya lucu, jadi kan yang sedih jadi bisa tawa mungkin, atau yang awalnya stres bisa jadi nggak stres gitu kan. Tapi lebih dari itu, di sana di kru itu juga ada dokter nih yang bisa buat nyembuhin, ada tukang masak nih yang masakannya itu berbeda dari daerah lain ya. Mungkin kalau buat masakan atau buat yang lainnya enggak, tapi kan minimal ada dokter nih yang bermanfaat, yang ilmunya banyak, mungkin bisa diambil bagian dokternya aja gitu. Takutnya berbuat onar ke depannya atau lain-lain, ya kan pemerintah dunia maksudnya, buat government kan punya kekuatan yang besar nih, ya masa sih nggak bisa ngawal gitu. Tapi kalau misalnya agak ini merendahkan pemerintah dunia, ya jangan begitu. Oke, tapi gue mau coba ungkap beberapa nama di anime tersebut
yang paling enggak pernah berhubungan langsung nih, kontak langsung lah, atau tahu lah minimal sepak terjangnya dari kru Mugiwara. Pertama Kobi atau Chobi gitu. Kalau di manganya Chobi, cuman manuanya nggak tahu Kobi kayaknya. Nah, kalau Kobi ini jelas-jelas nih di awal episode, walaupun kalau di manganya nggak awal-awal bang, nggak di 1-2 episode ya. Di awal episode itu dia bener-bener nyawanya diselamatkan oleh Mugiwara Luffy. Jadi otomatis tahu nih, ini orang kok, ini barang baik kok, bisa digunakan dengan cara yang baik. Faktanya gue gitu kan. Kalau misalnya ragu, ya udah buat penelitian lagi aja disodorin. Itu kalau kata Chobi. Kalau kata Smoker dan Tashigi, ini menurut gue aja ya, mereka nggak pernah bilang gitu kayaknya. Menurut Smoker dan Tashigi, mereka itu kan ngalamin langsung nih saat di Alabasta dan juga saat di Panghazard gitu, ketemu langsung. Mereka benar-benar bisa nyelamatin nyawa orang. Jadi mungkin bisa buat kekacauan juga, tapi yang perlu diambil itu mereka benar-benar nyelamatin nyawa orang gitu. Bahkan kalau dicerita sih ini negara gitu ya, nyelamatin negara. Untuk Guard mungkin pendapatnya agak kurang bisa diambil, soalnya kan dia kakeknya nih, ya otomatis ngebela dong. Kan ditanya ya kalau bisa bebasin, tapi kan jadi nggak bisa diambil pendapatnya. Terus Fujitora, nah ini juga paling nggak, walaupun nggak konfliknya nggak panjang, nggak kayak Smoker, tapi Fujitora juga sempat ngalamin yang namanya ditolong saat di sangkar burung. Apa tuh nama jurusnya, ada Flamingo lupa. Dia ngalamin sendiri kalau Mugiwara itu bisa nyelamatin nyawa, tapi di akhir Dressrosa tetap mau nangkep. Mungkin karena dia buta, jadi faktanya udah dirasain, mungkin disodorin juga nih, ini faktanya nih, ini datanya, tapi ya dia emang nggak ngeliat gimana, maksudnya emang dicerita di buta gitu. Terus selanjutnya Green Bull, dia itu ngefans nih sama Akainu. Dia setelah dia datang ke Wano, dia tahu nih Wano itu sudah sekacau apa, Mugiwara itu udah berbuat apa di situ. Sekilas aja pasti tahu lah yang dilakuin anggotanya Kaido, Big Mom juga, dan yang dilakuin sama Mugiwara Crew. Tapi tetap kayaknya nggak mentolerir, karena dia ya namanya pengen cari muka gimana. Itu kalau ini ya, kalau si Grand Bull. Nah kalau Kaino itu gue ingat saat dia di perang Marineford. Intinya itu dia tuh peraturan adalah peraturan gitu, jangan mentolerir kejahatan atas nama bajak laut. Jadi kalau udah barang haram udah ditetapkan oleh pemerintah, ya udah nggak usah diubah gitu, nggak perlu dibahas lagi lah kayak gini gitu. Kurang lebih begitu kalau Akainu. Dia emang kaku lah, gue nggak tahu apakah udah dikasih datanya atau belum, mungkin udah tapi bodo amat itu, mungkin aja. Terus karena dulu gue juga pernah baca-baca atau lihat-lihat yang seperti ini, kurang lebih ada juga lah ya yang mungkin bisa dibilang teori konspirasi atau apapun gitu ya, kurang lebih kayak gitu lah, kurang lebih. Nah kalau kita bicara konspirasi nih, gue geser ke Gorosei nih yang naik agak tinggi. Saat berita kebaikannya Mugiwara itu menyebar, itu biasanya ditutup-tutupin. Contoh, saat krokodil jatuh, nama Smoker yang dinaikin.
apakah Green Bull itu dikirim ke Wano untuk nutupin Kaido dan Big Mom? Nggak tahu karena ceritanya belum dilanjutin gitu kan. Kalau Im sama ya bisa jadi otak di balik semuanya adalah hal yang kita tidak tahu gitu. Mungkin ada yang ngatur agar ya penelitiannya udah keluar nih, ini bisa kayak gini. Tapi kalau Im samanya masih bilang enggak, ya enggak mungkin aja. Dan Im samanya itu siapa? Sampai sekarang nggak ada yang tahu. Oke, mau gimana pun pemerintah bilang ini barang haram, tapi mereka malu-malu bilang kalau mereka juga pakai jasanya barang haram ini yang disebut Shichibukai gitu kan. Walaupun sekarang sih dibubarin, tapi kan nggak usah malu lah, dulu juga pernah pakai atau memanfaatkan kekuatan manfaat dari barang haram yang namanya walaupun namanya diubah jadi Shichibukai, tapi kan mereka tetap kejahatan nomor satu, salah satunya gitu kan. Oke, terus gue menyorotin sedikit lagi mengenai anggota G5 nih, walaupun mereka udah lihat data, faktanya, mereka juga ngerasain sendiri manfaatnya, tapi tetap nggak bisa nerima karena mungkin pemerintah dunia mengatur masalah moralnya mulai diatur. Jadi untuk berpikir baik dan buruknya itu jadi agak sulit. Soalnya pemerintah ngatur ke situ. Agak jauh nggak pembahasannya? Gue nggak tahu. Barangkali kalau ada yang sepemikiran, nah gitu aja. Makasih.